Selamat datang kembali di Nada Film. Bagaimana jika rumah yang seharusnya jadi tempat paling aman justru berubah jadi neraka paling kejam? Film Home Sweet Hell 2015 menyajikan kisah rumah tangga yang tampak sempurna di luar, tapi menyimpan rahasia berdarah di dalamnya. Daripada penasaran, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film ini dibuka dengan gambaran sebuah kawasan perumahan yang terlihat indah dan tenang. Di sana tinggal sebuah keluarga yang dari luar tampak sempurna, mapan, rapi, dan bahagia. Kepala keluarga itu bernama Don. Ia tinggal bersama istrinya, Mona, serta dua anak mereka, Allison dan Hendrik. Namun, di balik kesan ideal tersebut, kehidupan keluarga ini jauh dari kata harmonis. Mona adalah sosok yang sangat dominan. Segala sesuatu harus berjalan sesuai keinginannya. Tanpa kompromi, hubungan rumah tangga mereka terasa kaku, seperti jadwal kerja yang harus selalu dipatuhi. Tidak ada kehangatan, tidak ada kedekatan, layaknya keluarga normal. Mona juga memiliki obsesi berlebihan terhadap anak-anaknya. Ia menuntut mereka harus selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal. Bahkan jika itu harus dicapai dengan cara yang salah. Sedikit saja membantah, hukumannya bisa sangat serius. Don, di sisi lain, sebenarnya hidup dalam tekanan. Ia tidak bahagia, dan jujur saja, siapapun mungkin akan merasa sama. Apalagi Mona sering menolak berhubungan intim dengannya. Bagi Mona, segalanya harus terjadwal rapi, termasuk urusan ranjang. Meski begitu, Don memilih bertahan. Ia bersabar demi menjaga keutuhan keluarganya. Dalam urusan pekerjaan, Don bekerja sebagai manajer di sebuah toko furnitur besar. Menariknya, toko tersebut dibangun dari dana orang tua Mona, yang secara tidak langsung membuat Mona menjadi pemilik sebenarnya. Suatu hari, toko itu membuka lowongan pekerjaan. Seorang wanita bernama Dusty datang untuk wawancara. Sejak pertemuan pertama, Don langsung tertarik padanya. Rekan kerja sekaligus tetangganya, Les, bahkan mendorong Don untuk menerima Dusty. Les bercanda, mengatakan bahwa Don butuh hiburan untuk mengalihkan pikirannya dari pernikahan yang penuh tekanan dan toksik. Di sisi lain, film juga memperlihatkan seorang pria yang baru saja membunuh seseorang. Pria itu kemudian menonton iklan TV toko furnitur milik Don. Ia adalah Murphy, seorang gangster. Bersama kelompoknya, Murphy mulai memantau Don dan Mona. Salah satu anak buahnya bahkan diam-diam mengikuti Don untuk mengetahui tempat tinggalnya. Sementara itu, Don terus menjalani hari-hari yang membosankan bersama Mona. Hingga akhirnya, ia benar-benar lepas kendali. Don menjalin hubungan gelap dengan Dusty. Hubungan mereka semakin intens dan semakin dekat. Di saat yang sama, pernikahan Don dan Mona kian terasa hambar. Awalnya, Don berhasil menyembunyikan perselingkuhan tersebut. Semuanya berjalan aman. Sampai suatu hari, keluarganya mengadakan sebuah pesta. Di saat itulah, Dusty datang, membawa kabar buruk. Dusty mengatakan bahwa dirinya hamil. He knocked on. Don tentu saja sangat terkejut. Apalagi Dusty sebelumnya mengonsumsi pil pencegah kehamilan. Namun Dusty menolak untuk menggugurkan kandungannya. Ia ingin memiliki anak dan terus mendesak Don agar bertanggung jawab. Dalam kondisi panik, Don menemui Les. Ia meminta saran. Seperti kebanyakan orang, Les menyarankan jalan pintas, memberi Dusty uang agar ia pergi dan tutup mulut. Menurut Les, perempuan seperti Dusty hanyalah pencari uang. Seseorang yang sengaja memeras pria-pria mapan, dan dugaan itu ternyata benar. Dusty memang kekasih Murphy, seorang gangster. Ia ditugaskan untuk memancing pria kaya, lalu memeras mereka. Namun kali ini berbeda. Dusty benar-benar menyukai Don. Singkat cerita, Don mengikuti saran Les. Ia memberikan uang sebesar $13.000 kepada Dusty. Don meminta Dusty mengakhiri hubungan mereka dan tidak pernah menemuinya lagi. Namun Dusty menolak. Ia merasa diperlakukan seperti wanita murahan, dipakai lalu dibuang begitu saja. Don semakin panik. Ia takut kesalahannya menghancurkan rumah tangganya, takut kehilangan anak-anaknya, dan yang paling ia khawatirkan, reaksi Mona yang bisa lepas kendali. Namun masalah tidak berhenti sampai di situ. Uang $13.000 ternyata belum cukup bagi Murphy. Ia kembali memerintahkan Dusty untuk memeras Don. Kali ini, Murphy meminta $20.000. Don benar-benar kehabisan akal. Ia sudah tidak memiliki uang sama sekali. Sementara itu, Dusty terus menekannya tanpa henti. Tak punya pilihan lain, Don akhirnya nekat jujur kepada istrinya. Ia menceritakan semuanya, tentang perselingkuhan, tentang kehamilan Dusty, dan tentang pemerasan yang sedang terjadi. Di luar Dagon,
Mona justru terlihat tenang. Ia hanya bertanya satu hal, apakah Don masih mencintainya? Don menjawab jujur, ia mencintai Mona dan keluarganya, dan ia sangat menyesali kesalahannya. Namun ketenangan itu hanya sementara. Mona mulai meluapkan amarahnya. Ia mengungkit semua yang telah ia lakukan untuk Don, termasuk bantuan fasilitas dan semua dukungan dari orang tuanya. Disinilah sisi gelap Mona mulai terlihat. Dengan dingin, tanpa emosi, ia memerintahkan Don untuk membunuh Dusty, agar pemerasan itu berhenti selamanya. Menurut Mona, siapapun yang berani mengganggu keutuhan keluarganya, orang itu pantas mati. Mona lalu memberi Don dua pilihan, bercerai dan kehilangan istri, serta anak-anaknya, atau mengikuti rencananya, membunuh Dusty. Di titik ini, Don berada dalam dilema besar. Ia tidak sanggup membunuh orang, namun ia juga tidak siap kehilangan keluarganya. Keesokan harinya, Mona terus menekan Don. Ia menyuruh Don segera bertindak. Sebelum Dusty datang ke kantor malam itu untuk mengambil uang, Mona bahkan sudah menyiapkan obat dengan dosis tinggi, cukup untuk menghabisi Dusty. Ia juga menyulut emosi Don, menyuruhnya berhenti takut, dan melawan siapapun yang mencoba menghancurkan keluarga mereka. Karena terpojok, Don akhirnya menyerah. Ia mengikuti rencana Mona. Saat Dusty datang, Don menyambutnya dengan ramah. Ia memberinya minuman yang sudah dicampur obat. Tak lama setelah meneguk minuman itu, Dusty mulai merasa aneh. Ia menyadari sikap Don yang tidak seperti biasanya. Dan beberapa saat kemudian, Dusty sadar bahwa dirinya telah diracun. Tubuhnya langsung tumbang. Mona pun muncul. Dan Gen tenang. Ia menyuruh Don memasukkan tubuh Dusty ke dalam bagasi mobil. Namun sesampainya di rumah, Don kembali diliputi ketakutan, terutama ketika ia melihat Dusty ternyata masih hidup. Berbeda dengan Don, Mona justru tertawa. Ia menyuruh Don mengambil palu. Don mengambil palu itu, lalu menyerahkannya kepada Mona. Namun, Mona menolak. Ia memerintahkan Don sendiri yang harus melakukannya. Sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahannya, di titik ini, Don benar-benar hancur. Ia mengaku tidak sanggup. Mona pun menyuruh Don membuka bagasi dan membiarkan dirinya yang menyelesaikan semuanya. Tubuh Dusty kemudian dibawa ke garasi. Di sana, Mona mulai memutilasi tubuh Dusty dengan tangannya sendiri. Sementara itu, Don tidak kuat melihatnya. Ia berlari ke kamar mandi dan akhirnya muntah. Beberapa hari kemudian, Murphy mulai curiga. Dusty menghilang tanpa kabar. Keesokan harinya, Don panik saat pulang kerja. Ia melihat Murphy sedang berbicara dengan anaknya di depan rumah. Murphy kemudian meminta Don menemuinya. Ia ingin menanyakan satu hal, keberadaan Dusty. Saat mereka bertemu di sebuah klub malam, Murphy langsung menekan Don. Ia bertanya satu hal, kemana Dusty menghilang? Di titik ini, Don masih mencoba berbohong. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah memberikan uang kepada Dusty, dan sama sekali tidak tahu kemana wanita itu pergi. Namun, Murphy tidak percaya begitu saja. Ia mengancam Don, jika keesokan harinya Don tidak menyerahkan $20.000, maka istri dan anak Don akan menjadi sasaran. Ancaman itu membuat Don semakin tertekan. Namun di balik semua itu, Mona justru mulai mengambil alih keadaan. Ia menyuruh Don menggali kembali jasad Dusty dan bersiap mendatangi rumah para gangster. Mona mengaku sudah memiliki rencana yang matang. Sebuah jebakan yang akan dijalankan tepat di malam saat Don dan Murphy dijadwalkan bertemu kembali di klub. Saat malam tiba, Mona mendatangi rumah para gangster. Rumah itu kosong. Semua orang sedang berada di klub. Mona masuk tanpa ragu. Ia membuka kulkas dan menaruh sesuatu di dalamnya. Potongan tubuh Dusty, termasuk bagian kepalanya, yang sebelumnya telah ia penggal. Tak lama kemudian, salah satu anggota gangster datang bersama seorang wanita. Tanpa ragu, Mona membunuh mereka menggunakan pisau dapur. Setelah itu, Mona pergi meninggalkan rumah tersebut. Salah satu pria yang masih hidup sempat menelepon Murphy. Ia melaporkan kekacauan yang terjadi di rumah mereka. Di saat yang sama, Mona menggunakan ponsel rahasia. Ia menelepon polisi dan melaporkan adanya keributan mencurigakan di rumah Murphy. Begitu mendengar kabar itu, Murphy langsung pulang. Ia terkejut melihat rumahnya berantakan dan semakin terpukul saat menemukan sisa tubuh Dusty di dalam kulkas. Di titik itulah Murphy sadar semua ini adalah jebakan Mona dan seluruh bukti pembunuhan kini mengarah langsung kepadanya. Tak lama kemudian, polisi salah satu anak buah Murphy ditembak mati, namun Murphy sendiri berhasil melarikan diri melalui pintu rahasia di bawah rumah. Di sisi lain, Don mulai curiga dengan masa lalu istrinya.
Suatu malam, ia memberanikan diri bertanya, apakah Mona pernah mengalami trauma atau kejadian buruk saat masih kecil? Namun pertanyaan itu justru memicu reaksi yang ekstrem. Mona langsung bereaksi emosional. Ia bersikeras bahwa orang tuanya adalah sosok yang sempurna dan tidak pernah menyakitinya sedikit pun. Ia bahkan mengancam Don, jika pertanyaan itu diulangi, Mona bersumpah akan membunuh dan memutilasi Don, sama seperti yang ia lakukan kepada Dusty. Sejak saat itu, Don hidup dalam ketakutan, paranoid, dan selalu merasa terancam. Keesokan harinya, polisi datang ke rumah Don. Mereka memberitahu bahwa Dusty telah ditemukan tewas. Sebagian pelaku sudah tertangkap. Namun, masih ada satu yang buron, Murphy. Polisi sama sekali tidak tahu bahwa pembunuh sebenarnya adalah Mona. Namun, ada satu masalah. Seseorang melaporkan bahwa Don pernah terlihat mendatangi rumah Dusty. Karena tak punya pilihan, Don akhirnya mengaku kepada polisi. Ia mengakui pernah berselingkuh dengan Dusty. Ia juga menjelaskan bahwa pacar Dusty sempat memerasnya agar perselingkuhan itu tidak terbongkar kepada Mona. Polisi memahami situasinya, bahkan sempat menyindir bahwa ia tidak ingin menemukan mayat baru. Jika Mona sampai mengetahui semuanya, di tengah percakapan itu, seekor anjing milik tetangga tiba-tiba masuk ke garasi rumah Don. Hal itu langsung membuat Mona marah. Ia memperingatkan dengan nada dingin bahwa akan ada konsekuensi jika anjing itu masuk ke propertinya lagi, dan ancaman itu benar-benar terjadi. Saat pesta ulang tahun Andrew, Don menemukan sesuatu yang mengerikan. Anjing tetangga itu telah mati dan disimpan di dalam kulkas. Sejak saat itu, kegilaan Mona semakin menjadi cetik. Ia bahkan mulai merencanakan sesuatu yang lebih buruk, menyingkirkan anak Les. Anak itu bertubuh besar dan sering mengalahkan Andrew dalam berbagai permainan. Di acara ulang tahun tersebut, mereka sempat mengadakan permainan kecil yang mempertemukan Andrew dengan anak Les. Awalnya terlihat menyenangkan, namun Mona langsung menyadari Andrew kesulitan untuk menang. Alih-alih menyemangati anaknya, Mona justru marah. Ia menuduh permainan itu tidak adil, bahkan menuduh anak Les menggunakan steroid. Bukan hanya itu, Mona juga menghina ibu anak tersebut, Estrellas, yang menderita penyakit Crohn. Ucapan Mona sangat keji, tampam, dan tanpa rasa bersalah. Don, yang melihat semua itu, hanya bisa terdiam. Ia semakin sadar betapa kejam istrinya. Saat Allison melihat adiknya kesulitan, ia langsung bertindak. Allison meraih tongkat permainan dan menghancurkan mainan unicorn itu sampai hancur. Dari sini terlihat jelas, Allison adalah anak kesayangan Mona. Ia selalu diperlakukan lebih istimewa, berbeda dengan Andrew. Melihat perlakuan itu, Don merasa sedih. Ya, Sater, jika dibiarkan, Allison akan tumbuh menjadi sosok yang sama seperti Mona. Di titik inilah Don akhirnya mengambil keputusan besar. Ia ingin mengakhiri semua kegilaan ini. Don mulai menyusun rencana. Ia mematikan lampu di garasi, menciptakan kondisi korsleting listrik. Setelah memastikan percikan api bisa muncul, Don membuka katup tabung gas. Ia membiarkan gas memenuhi seluruh ruangan garasi. Dengan wajah tenang, Don menyuruh Mona pergi ke kulkas di garasi untuk mengambil daging. Sementara itu, Don berpura-pura mengecek panggangan di luar. Saat Mona masuk ke garasi, Don perlahan menjauh, seolah tidak terjadi apa-apa. Begitu Mona menyalakan lampu, percikan listrik muncul. Garasi yang sudah dipenuhi gas langsung meledak. Mona tewas seketika. Setelah semuanya berakhir, Don pindah ke rumah yang baru. Ia menikmati harta peninggalan Mona dan hidup bersama anak-anaknya dengan jauh lebih tenang. Tak ada lagi aturan kejam, tak ada tekanan, tak ada ketakutan akan dibunuh oleh istrinya sendiri. Dan di sanalah film ini berakhir. Home Sweet Home mengajarkan bahwa rumah yang terlihat sempurna bisa menyimpan teror yang mengerikan. Ketika cinta berubah menjadi obsesi dan keluarga dipertahankan dengan paksaan, rumah bukan lagi tempat pulang, melainkan neraka yang sunyi.